Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Esther Solihin dalam renungan harian pada hari ini. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37. Tetapi saya akan membacakannya hanya ayat 36 dan 37 saja. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengenal firman Tuhan yang berbicara perumpamaan Yesus tentang Samaria yang baik hati. Dalam perikop yang kita baca, para ahli Taurat sedang bertanya pada Yesus tentang bagaimana seseorang mendapatkan hidup kekal. Pertanyaan ahli Taurat ini tentu saja mengada-ngada, sebab sebenarnya tidak mungkin seorang ahli Taurat tidak tahu hukumnya. Bagaimana seseorang mendapatkan hidup kekal? Ketika Yesus bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Maka mereka segera bisa menjawabnya. Mereka mengatakan bahwa hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itulah yang membuat seseorang mendapatkan hidup kekal. Tetapi tentu saja karena mereka ingin menjebak Yesus, maka pertanyaan selanjutnya adalah mereka bertanya, siapa yang dimaksud dengan sesama itu? Bagi ahli Taurat, sesama adalah orang yang dekat dengan mereka. Apakah itu saudara mereka, keluarga mereka, kenalan yang dianggap saudara, atau juga orang yang dianggap sederajat dan sependidikan dengan mereka. Mereka yang berbeda, mereka yang dianggap berdosa, terutama mereka yang sakit, mereka yang cacat tubuhnya bukanlah sesama. Mereka yang miskin bukan juga sesama. Ahli Taurat punya ukuran dan rumitnya aturan dalam mendefinisikan siapa yang layak dianggap sebagai sesama. Tetapi Yesus justru hendak menyederhanakan rumitnya aturan yang dibuat oleh para ahli Taurat. Yesus mendobrak keterbatasan pola pikir dan sikap umat Yahudi tentang harkat dan martabat manusia. Bagi Yesus, mereka yang bermartabat dan layak di hadapan Tuhan adalah mereka yang mampu melakukan hukum kasih dengan nyata, tidak terbatas pada kedudukan maupun jabatan, apalagi kekayaan. Yesus sekaligus hendak menyatakan bahwa melakukan kasih sebenarnya tidaklah rumit. Menjadi rumit justru ketika seseorang berhitung soal harga diri dan martabat, uang, keuntungan, dan kerugian. Berhitung soal siapa yang layak dan tidak layak. Berhitung soal berapa simpanan dan penghematan yang perlu dilakukan. Bahkan berhitung juga apakah menggunakan uang dengan cerdas atau tidak cerdas. Dengan bersandar pada alasan yang kelihatan baik, yaitu mengeluarkan uang perlu berhikmat. Melakukan kasih seharusnya mengatasi kerumitan aturan dan kerumitan berpikir. Bahkan bisa saja terlihat bodoh, tidak berhikmat, boros, buang-buang uang percuma. Dan ada pepatah, buang garam ke laut katanya. Tetapi bagi Yesus yang dibutuhkan dalam mengasihi adalah kepekaan akan pemenuhan kebutuhan, simpati dan empati terhadap sesama yang mengatasi batas ruang dan waktu dan budaya, mengatasi etnis, bahkan agama, dan tentu saja aturan. Dan dalam mengasihi dibutuhkan keberanian menanggung resiko. Benar, mengasihi perlu cerdik seperti ular, tetapi tentu saja harus tulus seperti merpati. Memberikan materi tentu saja harus penuh hikmat, tetapi tentu saja juga harus penuh dengan kasih dan juga ketulusan.
Samaria melakukan kasih bahkan tanpa memperhitungkan kerugian yang mungkin dia alami saat menolong, dan dia bersedia mengorbankan uang. Dia bersedia mengorbankan keselamatan dirinya. Dia bersedia turun dari keledainya dan mengorbankan kenyamanannya. Mengasihi sesama berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman, berani berkorban, berani menghadapi banyak resiko. Sesama kita bisa saja kita temui di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Hari ini melalui firman Tuhan kita diajak untuk tetap menjadi sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi Samaria sang pengasih. Tentu Yesus tidak sedang menunjuk pada imam atau ahli Taurat sebagai yang berhikmat dan melakukan hukum kasih. Kalau Yesus bertanya sekarang, siapakah yang mengasihi sesama? Maka biarlah kita menjawab dengan sikap nyata dan peka terhadap penderitaan dan kebutuhan sesama melalui tangan, perkataan, maupun harta benda kita, melalui juga keberanian kita untuk berkorban, bahkan ketika kita dianggap sebagai orang yang bodoh. Tetapi itulah kasih. Tuhan memberkati. Amin.